kita sudah masuk pada tema 1, subtema yang keempat, dan ini adalah pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak lihat di sini, ada seorang anak yang sedang bercermin sambil menyisir rambutnya. Nah, anak-anak, setiap orang itu istimewa. Setiap orang memiliki kelebihan dan setiap orang juga pasti memiliki kekurangan. Nah, kita harus menghargai kelebihan orang lain dan kita juga harus memaklumi kekurangan orang lain. Dan apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu kelebihan dan kekurangan, itu adalah semua karunia dari Tuhan, dan kita harus bersyukur akan itu. Nah, lihat pada gambar di sini. Ini merupakan anak-anak yang sedang mensyukuri perbedaannya. Nah, kita bisa lihat Udin dan teman-teman, mereka semua berbeda. Mereka berbeda mulai dari fisik, mereka juga berbeda dari sifat, dan mereka juga punya budaya yang berbeda-beda. Ada banyak perbedaan lainnya yang bisa dilihat dari Udin dan teman-teman. Tetapi mereka tetap berteman dan tidak pilih-pilih dalam berteman. Karena setiap orang itu, Ibu katakan kembali, istimewa. Dan perbedaan yang kita miliki itu adalah rahmat dari Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Karena dengan bersyukur, maka kita tidak melihat kekurangan dari teman-teman kita. Kita malah saling melengkapi. Nah, anak-anak juga bisa mengamati foto dari keluarga Udin ini. Apa persamaan mereka dan apa perbedaan mereka? Anak-anak lihat di sini rambut Udin itu lurus. Rambut kakak Udin juga lurus. Nah, inilah persamaannya. Udin memakai kacamata, kakak Udin tidak memakai kacamata. Itu perbedaannya. Udin suka bermain bola, kakak suka bermain boneka. Itu perbedaan mereka. Nah, anak-anak, setiap orang itu berbeda meskipun berasal dari satu keluarga. Seperti anak-anak di rumah, coba perhatikan. Ada kakak, ada abang, ada adik. Nah, ada persamaan yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Misalnya, kakakmu memakai kacamata, kamu tidak. Itu adalah perbedaan. Misalnya, kakakmu berambut keriting, kamu juga berambut keriting. Nah, itu persamaan. Nah, biasanya hobi atau kegemaran anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, itu juga disebut dengan perbedaan. Walaupun berasal dari satu keluarga, pasti mempunyai hobi atau kegemaran yang berbeda-beda. Nanti anak-anak bisa lihat ciri khas anggota keluarga anak-anak masing-masing di rumah. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Nah, setiap orang itu pasti mempunyai ciri khas yang menggambarkan dirinya sendiri. Ya, nanti anak-anak bisa cek ya di rumah, bisa lihat ya, apa kesukaan ayah, apa kesukaan ibu, apa kesukaan kakak, apa kesukaan adik, apa yang berbeda dari kalian, itu anak-anak bisa amati di rumah. Nah, sekarang kita akan membaca kata yang ada di sini. Lihat kata yang warna biru ini. Ini tulisannya atau katanya ini adalah beda. Ikuti Bu Guru. Beda. Fisik. Sifat. Budaya.
istimewa. Lagi ya, kita baca bersama-sama. Setelah Bu Guru mengucapkan, anak-anak juga ikut mengucapkan di rumah. Beda, fisik, sifat, budaya, istimewa. Nah, anak-anak, kita akan menemukan huruf A, I, U, dan E dari kata yang putus-putus ini. Nanti kita akan tebalkan jika itu huruf A, I, U, dan E. Coba lihat. Yang pertama, ini adalah kata beda. Huruf yang kita tebalkan adalah huruf E dan A. Yang kedua, ada fisik. Yang mana yang kita tebalkan? Huruf I dan I. Yang ketiga, ada kata sifat. Yang kita tebalkan adalah huruf I dan A. Huruf yang keempat atau kata yang keempat ada kata budaya. Bila kita tebalkan, hurufnya adalah U, A, dan A. Kata yang terakhir adalah kata istimewa. Bila kita tebalkan, huruf yang muncul adalah I, E, dan A. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita sudah menemukan huruf A, I, U, dan E. Nah, lihat di sini, ini adalah hiasan dari kulit jagung anak-anak. Anak-anak bisa lihat bahan yang bisa disiapkan atau digunakan untuk membuat hiasan dari kulit jagung ini adalah yang pertama kulit jagung, yang kedua gunting, yang ketiga lem, dan yang keempat spidol. Cara untuk membuatnya, yang pertama, bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepalanya. Lalu yang kedua, gunting kulit jagung menyerupai baju. Selanjutnya, rekatkan bagian kepala dan baju, lalu pasangkan pada pensil. Yang keempat, pasang rambut dari rambut jagung, lalu gambar wajah memakai spidol. Nah, beginilah hasilnya. Jadi ini adalah pensil yang bisa kita hias bagian atasnya dengan kulit jagung yang sudah kita bentuk menyerupai orang-orangan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini merupakan suatu hasil dari karya seni rupa yang menggunakan bahan dari alam. Bahan dari alam yang digunakan itu adalah kulit jagung ya anak-anak ya. Jadi hasil dari alam atau kulit jagung ini bisa digunakan untuk membuat hiasan pensil. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.